Kios Hendra berdiri di sudut paling ujung pasar Wage, di antara lapak tukang jahit yang sudah tutup sejak siang, dan warung pecel yang selalu ramai sampai sore. Kiosnya kecil, lebarnya tidak sampai 3 meter, dengan dinding triplek yang sudah kusam, dan atap seng yang bocor di sudut kanan setiap kali hujan deras. Ia berjualan sembako, rokok, dan kebutuhan sehari-hari, jenis dagangan yang hampir semua orang butuhkan, tapi tidak akan membuat penjualnya kaya dalam waktu cepat. Hendra tahu itu. Ia sudah tahu itu sejak pertama kali ia mengambil alih kios itu dari mertuanya yang sakit-sakitan. Tapi ia tidak punya pilihan lain karena modal yang ia punya tidak cukup untuk bisnis yang lebih besar. Istrinya bernama Murni, perempuan yang diam dan rajin, yang bangun sebelum subuh setiap hari untuk menyiapkan dagangan dan pulang setelah Isya untuk menghitung uang yang masuk. Murni tidak pernah mengeluh, meski ia tahu penghasilan dari kios itu hampir tidak cukup untuk menutup kebutuhan bulanan mereka. Anak mereka baru lahir, laki-laki, lahir dengan selamat setelah persalinan yang cukup panjang di bidan desa, dan kehadirannya menambah beban biaya yang sudah sejak lama tidak seimbang dengan pemasukan. Bayi itu mereka beri nama Wisnu. Wisnu lahir di malam Selasa Kliwon, sesuatu yang dicatat bidan dengan ekspresi yang tidak bisa Hendra baca sepenuhnya. Bukan ekspresi buruk, tapi ekspresi seseorang yang melihat sesuatu dan memilih untuk tidak mengatakannya. Hendra tidak terlalu memikirkan soal itu. Ia lebih sibuk memikirkan tagihan bidan, tagihan susu formula, karena Murni tidak bisa menyusui setelah persalinan yang menguras tenaganya, dan tagihan kontrakan yang sudah menunggak 2 bulan. Pak Carik yang pertama kali menyebut nama Mbah Joyo. Pak Carik bukan orang pasar, ia pegawai kelurahan yang kiosnya kebetulan bersebelahan dengan lapak bumbu di sebelah kios Hendra. Dan ia sering duduk di sana sambil mengobrol dengan pedagang-pedagang di sekitarnya di sore hari. Pak Carik adalah tipe orang yang tahu sedikit tentang banyak hal dan tidak keberatan membagikan pengetahuannya kepada siapa saja yang mau mendengar. Suatu sore, saat Hendra sedang duduk di depan kiosnya menghitung uang kecil yang tidak seberapa itu, Pak Carik duduk di sampingnya dan mulai bercerita tanpa diminta tentang seorang pedagang di pasar kecamatan sebelah yang tadinya hampir bangkrut, tapi dalam setengah tahun berubah menjadi salah satu pedagang paling laris di sana. Pak Carik menyebut nama Mbah Joyo sambil merendahkan suaranya, bukan karena takut didengar orang lain, tapi karena memang begitu cara orang menyebut nama-nama tertentu, dengan suara yang sedikit lebih pelan dari biasanya, seolah nama itu bukan untuk diteriakkan sembarangan. Mbah Joyo tinggal di luar kota, di sebuah dusun kecil yang jalannya belum diaspal. Dikenal sebagai orang yang bisa membantu pedagang-pedagang yang usahanya mandek. Caranya tidak selalu bisa dijelaskan dengan logika biasa. Pak Carik tidak tahu persis seperti apa prosesnya, karena ia hanya mendengar cerita dari orang yang mendengar dari orang lain. Tapi ia cukup yakin bahwa hasilnya nyata. Hendra mendengarkan cerita itu sambil terus menghitung uang kecilnya. Ia tidak langsung menanggapi apa-apa, tapi ia mengingat nama itu. Ia mendatangi Mbah Joyo 2 minggu kemudian, sendirian, pada suatu sore setelah ia menitipkan kios kepada Murni. Perjalanannya hampir 2 jam, sebagian dengan angkot, dan sebagian dengan ojek yang motornya berbunyi lebih keras. Dari seharusnya melewati jalan tanah yang berlubang-lubang. Dusunnya kecil dan sepi dengan rumah-rumah yang berjauhan dan pohon-pohon besar yang tumbuh di sisi-sisi jalan tanpa ada yang memangkasnya sehingga dahan-dahannya bertemu di atas kepala, membentuk terowongan hijau gelap. Rumah Mbah Joyo ada di ujung dusun, berdiri sendiri agak menjauh dari rumah-rumah lainnya. Halamannya penuh tanaman yang tidak semuanya bisa Hendra kenali. Sebagian berbunga putih, sebagian berdaun gelap hampir hitam, semuanya tumbuh rapat-rapat, hingga tidak ada celah tanah kosong yang terlihat. Mbah Joyo adalah laki-laki tua yang ukuran tubuhnya terasa tidak sesuai dengan usianya. Tubuhnya kecil dan kurus, tapi cara duduknya tegak, seperti seseorang yang tidak pernah betul-betul tua di dalamnya. Rambutnya putih semua dan matanya mempunyai kualitas tertentu yang tidak bisa Hendra deskripsikan.
Mata yang terasa seperti sudah melihat terlalu banyak hal, sampai tidak mudah lagi terkejut oleh apapun. Hendra menceritakan situasinya. Kios yang sepi, utang yang menumpuk, anak yang baru lahir, kebutuhan yang tidak pernah berhenti datang. Ia bercerita dengan cara orang yang sudah terbiasa mengeluh dalam hati. Dan sekarang pertama kali mengeluarkan semuanya di depan orang asing. Mbah Joyo mendengarkan tanpa memotong, tanpa mengangguk berlebihan, tanpa mengubah ekspresinya. Setelah Hendra selesai, Mbah Joyo diam beberapa saat. Lalu ia mulai berbicara, pelan dan terukur, tentang apa yang bisa ia bantu dan apa syaratnya. Mbah Joyo menjelaskan tentang tuyul dengan cara yang jauh, lebih datar dan tidak dramatis. Dari cerita-cerita yang biasa beredar tentang makhluk itu, tuyul bukan sekadar makhluk kecil yang mencuri uang dari rumah tetangga. Itu pemahaman yang terlalu sederhana. Yang sesungguhnya jauh lebih rumit dari itu. Tuyul adalah sesuatu yang menempel pada satu garis keluarga dan bekerja dengan cara menukar energi. Energi dalam bentuk yang paling mendasar dalam pengertian makhluk-makhluk seperti itu, yaitu darah keturunan. Ia mengambil sedikit dari sana dan memberikan banyak dari arah lain. Prosesnya lambat dan tidak langsung terasa, seperti air yang menguap dari wadah yang besar. Tidak terlihat berkurang, tapi lama-lama habis juga. Syarat untuk memulai perjanjian ini bukan sesuatu yang harus diserahkan sekarang. Mbah Joyo berkata bahwa tuyul yang ia perantarai sudah sangat tua dan sangat sabar. Ia tidak minta apa-apa di depan. Yang ia minta adalah janji bahwa ketika waktunya tiba untuk menagih, Hendra tidak boleh mengingkari. Tagihan itu akan datang sendiri pada waktunya, dan bentuknya adalah darah keturunan, yang dalam pengertian konkretnya berarti nyawa dari garis darah Hendra yang paling langsung. Hendra bertanya kapan tagihan itu akan datang. Mbah Joyo menjawab bahwa ia tidak tahu persis dan tuyul itu sendiri yang menentukan waktunya. Bisa 20 tahun, bisa lebih. Yang pasti bukan sekarang dan bukan dalam waktu dekat. Hendra duduk diam cukup lama setelah mendengar itu. Yang ada di kepalanya bukan rasa ngeri atau penolakan yang keras. Yang ada lebih seperti perhitungan. Jenis perhitungan yang dilakukan oleh seseorang yang sudah terlalu lelah dengan keadaannya sampai kemampuannya untuk membayangkan konsekuensi jangka panjang menjadi sangat tumpul. 20 tahun adalah waktu yang sangat jauh. Banyak hal bisa terjadi dalam 20 tahun. Mungkin nanti ada jalan lain. Mungkin nanti situasinya berbeda. Mungkin nanti ia bisa mencari cara untuk membatalkan perjanjian ini kalau memang harus. Hendra mengiyakan. Perubahan di kios Hendra tidak terjadi dalam semalam. Tapi dalam sebulan pertama ada sesuatu yang berbeda. Pelanggan yang tadinya lebih suka beli di warung besar di dekat pasar mulai mampir ke kiosnya, bukan karena harganya lebih murah atau stoknya lebih lengkap, tapi karena entah mengapa kaki mereka membawa mereka ke sana. Beberapa pelanggan bahkan berkata kepada Hendra bahwa mereka tidak sengaja lewat sini dan memutuskan untuk singgah. Padahal jalan menuju kios Hendra bukan jalan yang biasa dilewati orang-orang itu. Dalam 2 bulan, omsetnya naik hampir 2 kali lipat. Dalam 4 bulan, ia bisa melunasi tunggakan kontrakan dan membeli stok yang lebih lengkap. Dalam setahun, ia bisa membuka kios kedua di pasar lain di kecamatan yang berbeda, dititipkan kepada saudara iparnya untuk dijaga. Uang mulai ada. Bukan uang yang berlimpah seperti dalam cerita-cerita orang kaya mendadak, tapi cukup, lebih dari cukup dengan margin yang membuat Hendra bisa bernapas untuk pertama kalinya sejak ia menikah. Murni tidak pernah bertanya dari mana datangnya perubahan ini. Murni bukan orang yang banyak bertanya. Ia menerima keadaan yang membaik dengan cara yang sama, ia menerima keadaan yang buruk dulu, dengan tenang dan tanpa banyak komentar. Wisnu tumbuh dengan susu yang baik dan pakaian yang layak, dan mainan yang tidak banyak tapi ada. Hendra kadang-kadang memandang anaknya yang tidur dengan perasaan yang campur aduk, perasaan sayang yang besar, dan di bawahnya ada sesuatu lain yang tidak pernah benar-benar ia akui kepada dirinya sendiri. Bertahun-tahun berlalu, Wisnu tumbuh menjadi anak yang diam, tapi punya kepala yang bekerja, dengan cara yang kadang membuat Hendra tidak nyaman. Sejak kecil, Wisnu adalah anak yang banyak mengamati dan sedikit bicara.
yang suka duduk di sudut ruangan dan memperhatikan orang-orang di sekitarnya dengan cara yang terasa seperti ia sedang membaca sesuatu dari mereka. Di sekolah ia tidak menonjol secara akademis, tapi gurunya selalu berkata bahwa Wisnu anak yang sangat jeli. Ia memperhatikan detail-detail yang tidak diperhatikan teman-temannya. Ia menangkap ketidaksesuaian dalam cerita-cerita yang orang sampaikan. Ia pandai membedakan antara apa yang diucapkan orang dan apa yang sebenarnya mereka maksud. Hendra kadang merasa tidak nyaman dengan kualitas itu, terutama di saat-saat tertentu, saat Wisnu menatapnya dengan cara yang terasa seperti anak itu sedang mencoba membaca sesuatu di balik wajah bapaknya. Kehidupan mereka stabil. Kios berkembang menjadi toko yang lebih besar dengan karyawan 2 orang. Mereka pindah dari kontrakan ke rumah sendiri yang kecil, tapi berdiri di atas tanah milik sendiri. Wisnu bersekolah sampai SMA, lalu masuk perguruan tinggi di kota yang cukup jauh, mengambil jurusan yang ia pilih sendiri tanpa banyak konsultasi dengan bapaknya. Hendra melunasinya dengan gampang sekarang, dan di dalam kesehariannya yang sudah jauh lebih nyaman dari 20 tahun lalu, Mbah Joyo dan perjanjian itu semakin jarang muncul ke permukaan pikirannya. Tidak hilang sama sekali, tidak benar-benar terlupakan, tapi tenggelam di bawah lapisan-lapisan hari-hari biasa yang menumpuk di atasnya satu persatu. Wisnu berusia 20 tahun ketika hal-hal aneh itu mulai terjadi. Awalnya mimpi. Wisnu bermimpi tentang anak kecil yang berdiri di sudut kamar kosnya. Anak itu kecil sekali, lebih kecil dari anak seusianya, dengan kepala yang sedikit terlalu besar untuk tubuhnya, dan mata yang mengkilat seperti mata hewan malam. Dalam mimpi itu, anak kecil itu tidak melakukan apa-apa, hanya berdiri dan menatap Wisnu dengan cara yang tidak bisa disebut mengancam, tapi juga tidak bisa disebut biasa. Wisnu terbangun dari mimpi itu dalam keadaan segar secara fisik, tapi dengan perasaan aneh yang tidak langsung hilang. Seperti ada sesuatu yang tertinggal dari mimpi itu di dalam kamarnya. Kehadiran yang tidak terlihat tapi bisa dirasakan di sudut-sudut tertentu, di belakang pintu, di bawah tempat tidur, di tepi jendela ketika malam. Mimpi itu datang lagi 3 malam kemudian. Anak kecil itu berdiri di tempat yang sama, menatap dengan cara yang sama. Tapi kali ini, ia mengangkat satu tangannya dan menunjuk ke arah Wisnu dengan jari telunjuknya yang kecil dan kurus. Wisnu tidak takut di dalam mimpi itu. Yang ia rasakan lebih seperti dikenali, seperti bertemu sesuatu yang sudah lama tahu tentang dirinya, tapi baru sekarang memutuskan untuk memperlihatkan diri. Ia tidak menceritakan mimpi itu kepada siapapun, termasuk kepada orang tuanya. Sesuatu yang kedua terjadi di siang hari, dan ini yang pertama kali membuat Wisnu benar-benar tidak bisa mengesampingkannya begitu saja. Ia sedang di kantin kampus, makan siang sendirian sambil membaca buku, saat sekilas dari sudut matanya, ia melihat sesuatu bergerak di bawah meja di seberangnya. Bukan angin, bukan kucing yang masuk, bukan apapun yang bisa langsung diidentifikasi. Sesuatu yang ukurannya kira-kira sebesar anak kecil yang berjongkok, yang bergerak sangat cepat dari bawah satu meja ke bawah meja lain, dan menghilang ke sudut ruangan. Wisnu meletakkan bukunya dan menatap ke arah sudut itu. Tidak ada apa-apa di sana. Hanya dinding dan sedikit bayangan karena lampu kantin tidak terlalu terang di sudut itu. Tapi selama beberapa detik sebelum ia mengalihkan pandangannya, ia bersumpah melihat sepasang titik yang mengkilat di dalam bayangan itu, pada ketinggian yang tepat sesuai dengan tinggi mata sesuatu yang berjongkok. Wisnu mulai mencari tahu. Ini bukan keputusan yang ia buat setelah panjang lebar berpikir. Ini lebih seperti sesuatu yang bergerak sendiri, seperti ketika seseorang menemukan benang yang menjuntai, dan tangannya secara otomatis menangkap dan mulai menarik tanpa bisa berhenti. Ia tidak tahu harus mencari apa, karena ia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Tapi ia punya kebiasaan lama yang tumbuh dari sifat jeli yang sudah ada sejak kecil, yaitu memulai dari hal yang paling dekat dan paling bisa ia akses. Ia mulai dengan mengamati bapaknya. Pada liburan semester berikutnya, ia pulang ke rumah dan menghabiskan berminggu-minggu di sana, sesuatu yang tidak biasa ia lakukan sejak masuk kuliah.
Orang tuanya senang dengan keputusan itu, tapi Wisnu melihat di wajah bapaknya ada sesuatu yang lebih dari sekadar kesenangan. Ada ketegangan kecil, hampir tidak terlihat, tapi Wisnu sudah terlatih sejak kecil untuk melihat hal-hal yang hampir tidak terlihat. Ia mengamati bapaknya tanpa bapaknya tahu bahwa ia sedang diamati. Ia memperhatikan bahwa Hendra tidak pernah mau membicarakan asal-usul kemakmuran kiosnya secara rinci. Setiap kali percakapan mendekat ke topik itu, Hendra selalu mengalihkan dengan cara yang tampak alami tapi konsisten. Ia memperhatikan bahwa bapaknya punya kebiasaan tertentu yang tidak pernah ia tanyakan sebelumnya karena dianggap normal, seperti sesajen kecil yang selalu ada di pojok toko yang tidak pernah dijelaskan kepada siapapun, atau kebiasaan bapaknya pergi sendirian ke suatu tempat setiap tanggal tertentu tanpa pernah mengajak siapapun atau menjelaskan kemana. Wisnu mengikuti bapaknya suatu siang pada hari yang biasanya bapaknya pergi sendirian itu. Hendra pergi naik angkot, turun di terminal kecil di pinggiran kota, lalu berjalan kaki cukup jauh ke arah yang Wisnu tidak pernah lewati sebelumnya. Wisnu mengikuti dari jarak yang cukup jauh untuk tidak terlihat. Bapaknya berhenti di depan sebuah rumah tua di ujung jalan tanah. Mengetuk. Masuk. Wisnu menunggu di luar selama hampir 1 jam. Berdiri di balik pohon besar, dengan perasaan yang semakin berat di dadanya. Saat Hendra keluar dan berjalan pulang, Wisnu tidak langsung mengikutinya. Ia berdiri menatap rumah tua itu beberapa saat. Lalu ia berjalan mendekati dan melihat papan kecil, yang hampir tidak terbaca lagi, karena sudah sangat kusam. Tertulis nama di sana yang sudah pernah ia dengar, dari cerita-cerita yang tidak jelas dari orang-orang di sekitar pasar tempat bapaknya berjualan. Mbah Joyo. Wisnu tidak langsung berbicara kepada bapaknya. Ia pulang ke kos dan menghabiskan beberapa hari dalam keadaan yang tidak bisa disebut tenang. Ia membaca tentang hal-hal yang tidak pernah ia baca sebelumnya. Tentang perjanjian-perjanjian gaib. Tentang tuyul dalam pengertian yang lebih dari sekadar mitos. Tentang cara-cara yang digunakan orang untuk mendapat kekayaan dengan jalan yang tidak bisa dijelaskan. Semakin banyak yang ia baca, semakin banyak potongan yang mulai menyambung. Kemakmuran yang tiba-tiba datang setelah ia lahir, sesajen di pojok toko yang tidak pernah ada penjelasannya. Kunjungan rutin bapaknya ke rumah tua di ujung jalan tanah itu. Dan yang paling tidak bisa ia abaikan, bayangan kecil yang terus mengikutinya sejak beberapa bulan lalu, dan mimpi tentang anak kecil bermata mengkilat yang menunjuk ke arahnya. Wisnu tidak bodoh. Dan justru karena ia tidak bodoh, kesimpulan yang ia tiba di sana adalah kesimpulan yang paling menyakitkan yang pernah ia hadapi. Bapaknya membuat perjanjian. Sesuatu telah memberikan kekayaan, dan sesuatu itu sekarang menagih, dan tagihan itu memakai namanya. Ia mendatangi Mbah Joyo sendiri. Perjalanannya sama seperti yang dulu dilakukan bapaknya tanpa ia tahu, naik angkot lalu berjalan kaki, melewati jalan tanah, menuju dusun kecil di ujung, masuk ke halaman penuh tanaman, dan mengetuk pintu rumah tua itu. Mbah Joyo membuka pintu dan menatap Wisnu dengan cara yang tidak menunjukkan terkejut sama sekali. Di dalam ruangan yang berbau tua dan dupa, Mbah Joyo duduk berhadapan dengan Wisnu dan tidak langsung menolak pertanyaan-pertanyaan yang Wisnu ajukan. Ia menjawab dengan jujur dan pelan. Dengan cara yang sama, ia menjelaskan kepada Hendra 20 tahun lalu, tapi dengan detail yang lebih lengkap karena pertanyaan Wisnu lebih spesifik. Perjanjian itu nyata, tuyul itu nyata, dan ya, waktunya sudah sangat dekat. Wisnu bertanya apakah perjanjian itu bisa dibatalkan. Mbah Joyo diam cukup lama sebelum menjawab bahwa setiap perjanjian punya penguncinya, sesuatu yang menjadi fondasi dari ikatan antara manusia dan makhluk itu. Jika penguncinya dihancurkan, perjanjian itu runtuh. Tapi runtuhnya perjanjian tidak berarti bebas dari konsekuensi, karena sesuatu yang sudah terlanjur berjalan tidak bisa berhenti begitu saja, tanpa sesuatu menyerapnya. Jika pengunci dihancurkan, utang yang selama ini ditangguhkan akan ditagih seketika, dan pembayarannya adalah nyawa. Nyawa siapa yang menghancurkan penguncinya.
Wisnu bertanya, di mana pengunci itu? Mbah Joyo menatapnya lama. Lalu dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca dengan mudah, ia menjelaskan di mana pengunci itu disimpan, dengan detail yang cukup untuk membuat Wisnu bisa menemukannya. Wisnu pulang ke rumah orang tuanya malam itu juga. Hendra tidak tahu anaknya sudah mendatangi Mbah Joyo, sampai Wisnu duduk berhadapan dengannya di ruang tengah pada malam itu. Dengan cara yang langsung dan tanpa basa-basi, Hendra menatap anaknya, dan untuk pertama kali dalam 20 tahun, ia tidak bisa memakai salah satu dari kemampuannya yang paling diandalkan, yaitu kemampuan untuk membuat situasi terlihat lebih baik dari yang sebenarnya. Mata anaknya tidak memberi ruang untuk itu. Murni tidak ada di ruangan itu. Ia sedang di dapur, dan Wisnu sudah memastikan hal itu sebelum memulai percakapan. Yang terjadi selanjutnya bukan adegan dramatis dengan suara yang keras dan kata-kata yang melukai. Itu lebih seperti sesuatu yang lama tersimpan di dalam sebuah ruangan bertekanan. Dan sekarang, ruangannya dibuka, dan udaranya mengalir keluar perlahan. Tidak meledak, tapi tetap terasa di kulit. Hendra tidak menyangkal. Mungkin karena ia tahu tidak ada gunanya menyangkal kepada seseorang yang sudah pergi sendiri ke rumah Mbah Joyo. Mungkin karena di dalam dirinya ada bagian yang sudah sangat lama lelah membawa ini sendirian. Wisnu mendengarkan bapaknya berbicara dengan ekspresi yang tidak berubah. Tidak marah secara eksplosif, tidak menangis, tidak meninggalkan ruangan. Ia duduk sampai selesai dan kemudian diam cukup lama. Lalu ia berdiri dan berjalan ke kamar bapaknya. Pengunci itu ada di sana. Mbah Joyo sudah mendeskripsikannya dengan cukup tepat, benda kecil berbentuk seperti boneka kayu, yang ukurannya tidak lebih dari ibu jari, disimpan di dalam kaleng rokok lama, yang diselipkan di belakang lemari pakaian bapaknya. Di sudut paling tidak terlihat. Wisnu mengambilnya dan membawanya kembali ke ruang tengah. Hendra melihat benda itu di tangan anaknya dan berdiri dari duduknya, tapi tidak bergerak lebih jauh dari itu. Ada sesuatu di cara Wisnu memegang benda itu yang membuat Hendra beku di tempatnya. Bukan karena ancaman fisik, tapi karena ia tahu apa yang akan terjadi, dan ia tidak punya kekuatan untuk mencegahnya. Wisnu meletakkan boneka kayu kecil itu di atas meja dengan hati-hati. Ia menatapnya beberapa saat. Tidak ada di wajahnya yang bisa dibaca sebagai kepanikan atau keraguan-raguan. Hendra ingin bergerak, ingin mengambil benda itu kembali, ingin mengatakan sesuatu yang bisa mengubah apa yang akan terjadi. Tapi kakinya tidak bergerak, tangannya tidak terangkat, dan mulutnya tidak menghasilkan suara apapun yang berguna. Seperti ada sesuatu yang menahan semua itu. Seperti ada yang sudah memutuskan bahwa malam ini tidak ada yang bisa menghentikan apa yang sudah harus terjadi. Wisnu menghancurkan boneka itu. Tidak ada suara yang keras, tidak ada kilat atau asap atau apapun yang dramatis. Boneka kayu kecil itu hancur dan tidak meninggalkan apapun di meja. Bukan abu, bukan serpihan kayu, tidak ada, seolah benda itu tidak pernah ada. Hendra merasakan sesuatu di dalam rumah itu berubah dalam hitungan detik. Bukan angin, bukan getaran. Lebih seperti tekanan udara di seluruh ruangan yang tiba-tiba turun dan naik lagi dalam satu tarikan napas. Seperti sesuatu yang sangat besar sedang menarik napas di dekat mereka. Wisnu berdiri di sisi meja dengan wajah yang tetap tidak berubah ekspresinya. Lalu perlahan, ia duduk di kursi. Bukan karena ia memilih untuk duduk. Hendra bisa melihat itu. Wisnu duduk karena ada sesuatu yang membuat tubuhnya tidak bisa lagi berdiri tegak. Sesuatu yang masuk dari tempat yang tidak terlihat dan mengambil sesuatu dari dalam tubuh anaknya itu dengan sangat cepat. Wisnu masih sadar, matanya masih terbuka. Ia menatap bapaknya dari kursi itu dengan cara yang tidak lagi bisa Hendra deskripsikan, karena sudah tidak ada ekspresi yang bisa ditangkap di sana. Mata itu terbuka, tapi penglihatannya sudah mengarah ke tempat yang tidak ada di dalam ruangan ini. Hendra bergerak, akhirnya berlari ke arah anaknya, memegang bahunya, memanggil namanya. Wisnu tidak menjawab. Nafasnya masih ada, pelan dan teratur, tapi dadanya bergerak seperti seseorang yang sudah sangat jauh pergi, meski tubuhnya masih di kursi itu. Murni keluar dari dapur saat mendengar suara Hendra memanggil nama Wisnu dengan nada yang tidak pernah ia dengar dari suaminya sebelumnya,
Nada yang tidak punya nama, tapi langsung membuat jantungnya berhenti untuk 1 detik. Wisnu ditemukan pagi harinya. Hendra yang menemukan. Ia yang berjaga semalaman di samping anaknya, yang duduk di kursi dengan mata terbuka dan nafas yang ada. Tapi semakin lama, semakin tidak terasa nyata. Ia yang memanggil namanya ratusan kali, tanpa satupun panggilan itu disambut. Ia yang memegang tangan anaknya, yang perlahan menjadi dingin meski tubuhnya tidak demam. Menjelang subuh, nafas itu berhenti. Tidak ada kejang, tidak ada gerakan terakhir, tidak ada apapun yang terlihat. Seperti kematian dalam pengertian medis, Wisnu duduk di kursi itu dengan mata masih terbuka. Dan wajahnya yang terakhir yang bisa Hendra baca adalah wajah seseorang yang sudah selesai. Bukan damai dalam pengertian yang biasa dipakai orang untuk menggambarkan wajah orang yang baru saja meninggal, tapi selesai dalam pengertian yang lebih berat dari itu. Dokter yang dipanggil pagi harinya tidak menemukan penyebab kematian yang bisa dijelaskan. Jantungnya berhenti, itu yang bisa dikatakan secara medis. Mengapa jantung anak muda yang sehat itu berhenti adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab dari sisi manapun yang bisa dijangkau ilmu kedokteran. Toko Hendra tutup sehari setelah pemakaman Wisnu. Bukan karena ia memutuskan menutupnya, bukan karena tidak ada yang mau datang, tapi karena pada hari kedua setelah pemakaman, semua stok di toko itu entah bagaimana rusak semua dalam semalam. Beras berkutu, minyak goreng berbau tengik, rokok lembab dan tidak bisa dinyalakan, sayuran yang baru ia beli, kemarin busuk seolah sudah berminggu-minggu tidak dijual. Karyawannya datang di pagi hari dan menemukan kerusakan itu lalu melaporkan kepada Hendra yang kemudian datang dan berdiri di tengah tokonya dengan ekspresi orang yang sudah tahu apa artinya semua ini. Kios keduanya menyusul. Saudara iparnya menelepon dan berkata bahwa pelanggan tiba-tiba berhenti datang tanpa alasan yang jelas. Seperti ada sesuatu yang membuat kaki orang-orang menghindari arah ke sana, meski mereka sendiri tidak tahu kenapa. Dalam sebulan omset keduanya, anjlok ke angka yang tidak pernah terjadi, bahkan di masa paling sulit dulu sebelum ia mendatangi Mbah Joyo. Dalam 2 bulan, ia harus memberhentikan semua karyawannya. Dalam 3 bulan, ia mempertimbangkan untuk menjual toko itu, karena sudah tidak ada yang bisa ditanggung dari tabungan yang ada. Uang yang selama 20 tahun datang dari arah yang tidak bisa diprediksi. Sekarang pergi dari arah yang sama, cepatnya. Murni tidak pernah tahu semuanya. Hendra tidak pernah memberitahunya. Bukan karena ia mau melindungi istrinya dari kebenaran itu, tapi karena tidak ada cara yang ia bisa temukan untuk memulai kalimat yang akan menjelaskan bahwa kematian anak satu-satunya mereka berhubungan langsung dengan sesuatu yang ia lakukan 20 tahun lalu di sebuah rumah tua di ujung jalan tanah. Murni berduka dengan caranya sendiri, diam dan dalam, cara yang sama ia menjalani hal-hal lainnya dalam hidupnya. Ia menyusut sedikit setiap harinya, bukan secara fisik, tapi dalam artian lain, seperti api lilin yang tidak ditiup, tapi sumbunya semakin pendek. Hendra melihat istrinya setiap hari dengan perasaan yang tidak punya nama, dan tidak bisa diurai menjadi bagian-bagian yang lebih sederhana. Ia kembali ke rumah Mbah Joyo untuk yang terakhir kalinya, bukan untuk meminta bantuan, bukan untuk menuntut apapun. Ia sudah cukup mengerti bahwa tidak ada lagi yang bisa dituntut atau diminta dari orang tua itu. Ia pergi ke sana karena ia perlu ada di depan orang yang paling tahu tentang semua ini dan mengatakan sesuatu yang perlu ia katakan. Bukan kepada siapapun, bukan kepada istrinya yang tidak tahu, bukan kepada teman-temannya yang tidak akan mengerti, tapi kepada orang yang dari awal sudah tahu semuanya. Mbah Joyo membukakan pintu dan mempersilakan Hendra masuk tanpa bertanya apa-apa. Mereka duduk berhadapan di ruangan yang berbau sama seperti 20 tahun lalu. Hendra tidak menangis di sana. Ia sudah kehabisan air mata sebelum ia sampai di sana. Yang ia punya hanya kelelahan yang sangat dalam. Kelelahan yang tidak hanya berasal dari minggu-minggu terakhir, tapi dari 20 tahun, membawa sesuatu yang tidak bisa ia ceritakan kepada siapapun. Mbah Joyo mendengarkan dalam diam. Hendra bicara tentang Wisnu, tentang cara anaknya itu mengamati orang dengan matanya yang jeli sejak kecil,
tentang bagaimana anaknya itu menggali sendiri kebenaran yang selama ini ia kubur, bahwa pada akhirnya anaknya memilih melakukan sesuatu yang tidak ia minta dan tidak ia harapkan, yang tak bisa ia cegah, tentang bahwa anaknya mati karena perjanjian yang ia buat, bahkan sebelum anaknya itu bisa berjalan. Mbah Joyo tidak menawarkan penghiburan. Ia tidak mengatakan bahwa ini semua sudah seharusnya terjadi atau bahwa ada hikmahnya. Ia tidak mengatakan apapun yang terdengar seperti pembenaran. Ia hanya ada di sana, duduk dengan tegak, menatap Hendra dengan mata yang sudah melihat terlalu banyak hal untuk masih bisa terkejut oleh apapun. Hendra pulang ke rumahnya yang sekarang jauh lebih sepi dari yang ia bayangkan. Toko yang hampir tidak menghasilkan apa-apa. Istri yang berduka tanpa tahu mengapa anaknya benar-benar pergi, dan ia sendiri yang harus hidup dengan pengetahuan yang tidak bisa ia bagi kepada siapapun dan tidak bisa ia buang karena sudah menjadi bagian dari dirinya. Kekayaan yang 20 tahun datang karena perjanjian itu tidak meninggalkan banyak jejak yang bisa dipegang sekarang. Uang sudah dipakai. Benda-benda yang dibeli sudah usang atau rusak atau dijual. Yang tersisa hanya rumah kecil yang berdiri di atas tanah yang sudah ia lunasi. Dan isi rumah itu sekarang terasa seperti terlalu banyak ruang untuk dua orang yang tidak lagi tahu cara berbicara satu sama lain tentang hal yang paling besar di antara mereka. Pojok toko tempat sesajen kecil itu selalu ada sekarang kosong. Hendra tidak mengisinya lagi, tidak ada gunanya. Perjanjian itu sudah selesai dalam pengertian yang paling tuntas dan paling tidak bisa diulang kembali. Tapi ia tahu, dengan cara yang tidak membutuhkan bukti atau penjelasan, bahwa sesuatu yang sudah beroperasi selama 20 tahun di dalam bayang-bayang kehidupannya tidak pergi begitu saja hanya karena penguncinya sudah hancur. Sesuatu seperti itu tidak pernah pergi, ia hanya berpindah. Kemana? Hendra tidak tahu. Dan ketidaktahuannya itu bukan lega, karena tidak semua hal yang tidak diketahui adalah hal yang menyenangkan untuk tidak diketahui. Beberapa malam setelah itu, Hendra terbangun dari tidurnya dan merasakan sesuatu di sudut kamarnya. Bukan suara, bukan gerakan, hanya kehadiran, seperti sesuatu yang sangat kecil sedang berdiri di sana, di dalam gelap, menunggu. Hendra menutup matanya dan tidak berani membukanya sampai subuh.